kita harus imbang antara duniawi sama sama perkhidmatan. Jadi harus imbang. Kita waya nyebut gawe ya wayahe macul bumine pangeran, ya wayahe macul bumine pangeran, wayahe macul langite pangeran, ya wayahe macul nang langite pangeran. Ya logika aja lah. Kita juga punya keluarga. Harus berkhidmat. Terus kalau kita tidak diimbangi dengan finansial yang cukup, mungkin bisa menjadi penghambat ya untuk berkhidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang gerakan pemuda Ansor hari ini, tidak hanya melulu sebatas urusan agama dan sosial kemasyarakatan yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh kader-kader Ansor dimanapun berada. Setidaknya ada 4 agenda besar gerakan pemuda Ansor yang harus diimplementasikan sebagaimana dimandatkan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dengan tagline-nya yang sudah banyak kita temui di sosial media dan lain sebagainya, berupa tagline bisa. Bisa ini mempunyai kepanjangan 4 yang harus dikerjakan oleh sahabat-sahabat Ansor dimanapun. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua inovasi, yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia, dan tentunya anak muda. Untuk bisa yang pertama berupa bisnis, yaitu bisnis ekonomi, tentunya ini adalah arahnya pemberdayaan kader Gerakan Pemuda Ansor harus dimaksimalkan dalam sektor ekonomi. Ada yang kedua tadi adalah inovasi, bisa berupa media informasi, sumber daya manusia, dan juga yang terakhir adalah menggarap tentang anak muda. Tentunya hari ini dalam rangka adalah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-91, podcast Cangkir sengaja menghadirkan kader Ansor yang berada di Kedamaian, dan tentunya beliau adalah menggeluti dunia bisnis ekonomi berupa pemberdayaan. Alhamdulillah datang di studio podcast kami narasumber kader Gerakan Pemuda Ansor di Kedamaian. Kami sapa dulu sahabat Nurul Ma'arif, selamat datang di studio podcast kami Media Center Indonesia Sidoarjo. Tagline yang sudah disampaikan oleh sahabat Ketua Umum, dalam hari ini kita berbincang tentang bisnis yang sudah dengan jalankan siang. Apa sahabat, pemberdayaan apa yang dilakukan sahabat di rumah yang sudah sampai hari ini berjalan? Alhamdulillah kebetulan saya sendiri menggeluti budidaya ikan patin. Jadi ya setiap hari mengelola budidaya ikan patin di belakang rumah. Jadi ya alhamdulillah untuk berkelanjutan sampai sekarang. Kenapa harus ikan patin? Padahal banyak ikan, ada ikan lele. Ya, jadi banyak faktor karena kenapa saya sendiri memilih ikan patin. Jadi ikan air tawar ya, ikan air tawar semua sudah saya coba, dari mulai ikan yang bersisik, ikan nila, ikan nila, jair, banteng dan lain-lain, sama ikan yang tidak bersisik, ikan seperti ikan patin, ikan lele. Jadi semuanya sudah saya coba. Nah, dari sekian banyak ikan itu kan ada plus minusnya. Jadi resiko terkecil lah kita sebagai pembudidaya itu mengambil langkah resiko terkecil dari ikan tersebut. Nah,
Di tempat saya, di lokasi saya itu cocoknya memang ikan patin. Karena resikonya dibanding dengan ikan-ikan lain, itu resiko terkecilnya ikan patin. Berarti motivasinya adalah ikan patin itu lebih mudah dibudidaya karena resikonya adalah kecil. Nah, seperti itu. Jadi mungkin resiko kalau dibanding dengan yang lain mungkin tetap ada resiko. Semuanya kan pasti ada resikonya. Jadi ikan patin ini menurut saya, menurut eh, yang saya yang saya coba itu memang resiko paling kecil. Ada berapa yang sudah dibudidaya selama ini? Tepatnya? Tempat. Alhamdulillah sampai saat ini saya sendiri alhamdulillah ada 11 kolam. Banyak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, dulu mungkin ada 4, kemudian sedikit demi sedikit nambah, akhirnya sampai sekarang 11 kolam. Kalau 11 kolam ini termasuk kader yang sudah sangat mandiri secara pribadi, atau barangkali dari 11 kolam itu ternyata sudah bisa memberdayakan teman-teman sahabat-sahabat Ansor yang lain. Saya pikir kalau dipikir sampai memberdayakan teman-teman mungkin bisa saja. Cuman untuk saat ini kadang teman-teman Ansor itu kan milih yang namanya pekerjaan itu kan pasti milih yang apa yang disukai, apa yang mana lah gitu. Nah, sampai saat ini mungkin teman-teman Ansor itu banyak yang tidak mau karena memang di panas-panas gitu. Di panas-panas mending di sini ya. Mungkin banyak faktor juga. Tapi pernah enggak sahabat? Artinya budidaya yang sudah sampean lakukan selama ini hingga sampai 11 kolom itu. Ya. Terus pernah menawarkan atau mengajak sahabat-sahabat Ansor, entah itu mungkin di tingkatan ranting desa Nyenengan atau teman-teman yang ada di PAJ. Pernah. Kebetulan pernah. Cuman ya seperti itulah. Namanya kita memberi lapangan pekerjaan. Kalau kadang yang kita tawarkan itu tidak cocok dengan apa yang kita tawarkan, itu kan kadang kita juga susah. Niatnya kita membantu, tapi memang dianya tidak minat di dalam situ. Jadi kita kan cuman menawarkan. Akhirnya sejauh ini responnya belum begitu antusias. Belum sampai saat ini kalau untuk kader-kader Ansor belum begitu minat untuk budidaya ikan patin. Di sisi proses sahabat Nurul, di sisi proses yang sudah sampean lakukan selama ini, bagaimana sih proses budidaya ikan patin ini? Terbilang susah atau enggak? Kalau pengalaman saya itu sedikit lebih mudah daripada ikan lele. Karena ikan lele sama ikan patin kan hampir sama. Dari segi makanannya, dari segi apanya, semuanya hampir sama. Perbedaannya kalau di ikan lele itu kan kanibalisme. Nah, kalau kanibalisme itu memakan. Kalau kita tidak memberi makan sehari atau 2 hari, itu sifat alami kanibalismenya keluar kalau ikan lele. Sedangkan kalau ikan patin tidak, meskipun tidak dikasih makan seminggu, ketika kita keluar kota, ketika kita pergi kegiatan keansoran di tempat lain, itu kita tidak begitu susah. Jadi ketika kita tinggal keluar kota itu meskipun tanpa orang yang membackup, itu tidak kepikiran. Nah, kalau ikan lele itu harus ada orang yang backup. Misalnya kita mau keluar kota, harus ada yang backup, misalnya tetangga atau saudara memberi makan. Ya, harus. Karena nanti itu sifat kanibalismenya itu akan keluar secara alami. Sering apa tantangan yang sering terjadi untuk budidaya ikan patin ini?
Mungkin tantangan dari ikan patin sendiri itu dari segi makanan sih. Kenapa? Karena namanya petani kan pengennya kan cepet cepet hasil. Ya, semua petani kan pengennya cepet cepet panen, cepet mereka uang biasanya gitu ya. Nah, dari segi makanan ikan patin itu ya seperti ikan lele tersebut. Jadi semakin cepat pemberian pakan semakin banyak, semakin cepat. Sejauh ini makanan yang diberikan ke ikan, ya, ini proses budidaya sendiri, makanannya budidaya sendiri apa beli? Semuanya beli. Beli semua. Beli semua dari kecil sampai besar itu beli semua. Tetap untuk awal pembudidaya itu kita beri pakan pelet yang kecil-kecil itu untuk pembesaran. Setelah pembesaran hampir 1 atau 2 bulan itu kita pindah pakan, memakai pakan alternatif. Lah itu yang membuat agak mungkin dari segi ekonomi harus lebih ditingkatkan lagi dari segi makanannya tersebut. Kalau untuk pelet semuanya full pelet nanti hasilnya tidak maksimal. Selain pelet sahabat, selain pelet untuk yang dimakan ikan, ada makanan yang bisa dibuat sendiri enggak? Ada. Semuanya sudah saya coba dari makanan alternatif, semuanya sudah saya coba. Alternatif dari apa saja lah pokoknya alternatif. Kadang ketika saya ngomong alternatif itu kan pemikirannya orang beda-beda. Oh alternatif ini. Jadi mungkin saya bahasakan alternatif saja biar teman-teman bisa mencari sendiri lah. Jadi alternatif itu ada banyak, meskipun pakai bekatul atau apapun, terus ada dan daging-dagingan itu. Jadi yang lebih menguntungkan itu tetap alternatif yang bersumber dari ayam broiler atau ayam putih itu ya. Seperti itu. Hari ini ketika masa panen loh, Ya. Ketika masa panen. Dari hari ini adalah sudah 11 kolon. Ya. Kalau dihitung mestinya besar ini pendapatan. Ya, kalau gitu pendapatannya alhamdulillah Cukup lah untuk keluarga pemberdayaan bisa. Alhamdulillah kalau dipikir bisa. Nah, jadi untuk pemanenan ya Mas ya. Dapat ya. Jadi untuk yang sementara yang saya punya kan ada 11. Panennya kan bisa muter. Misalnya bulan Januari panen kolam 1. Kalau panen saya kan panennya 1 bulan sekali. Kolam 1 sini panen bulan Januari, bulan Februari pindah yang kolam 1. Jadi muter nanti. Jadi setahun ke satu kolam ini kena satu panenan. Karena ikan patin itu enggak langsung diambil semua. Yang besar-besar aja diambil, kemudian yang kecil kembali nanti dibesarkan lagi. Tetap ada sisa. Berarti setiap bulan sekali panen 1 kolam. Ya, setiap bulan panen 1 kolam. Ada di sisi pemasaran atau marketing. Terkadang kita itu khususnya teman-teman angsor nih yang domain usianya adalah masih terbilang muda. Ya. Setiap mau melakukan usaha apapun dalam hal ini khususnya di bidang budidaya, entah budidaya apapun, paling menjadi kendala yang pengetahuan saya adalah ketika panen itu sulit untuk mencari pasar. Nah, bagaimana sampean untuk menyikapi ini? Atau mungkin di poin budidaya ikan patin ini pemasarannya lebih mudah atau seperti apa? Jadi seperti ini, yang sudah saya kerjakan selama ini untuk pemasaran itu mungkin awal-awal semuanya lah, semua usaha awal-awal pemasaran itu memang agak sulit karena kita menjajaki pasar-pasar. Ada kita awal budidaya itu kan kadang ada kendala, mungkin salah teman atau salah
juragan atau gimana kan pasti itu. Nah, apa itu? Akhirnya saya sendiri itu ketemu, alhamdulillah ketemu juragan yang cocok dengan saya. Akhirnya ya apa itu lanjut sampai sekarang. Termasuk model pemasaran yang sampean lakukan hari ini, sejauh ini, belum sampai menyasar mungkin melalui online marketplace atau apa gitu. Pernah saya coba itu penjualan itu ikan filet, patin filet. Jadi kita ambil dagingnya saja, tanpa ikan patin kan ada apa itu ada gajinya di bawah itu. Nah, kita ambil dagingnya saja. Sudah saya pernah coba, saya press dan lain-lain. Mungkin karena kendalanya itu cuma satu. Kendalanya itu pengiriman. Dulu pernah ada orang daerah Surabaya atau daerah luar Jawa Timur itu minta. Nah, kemudian kita kan juga bingung. Pengiriman dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau Jawa Barat itu kan minimal kan 3 hari. Ya, umumnya seperti itu memang. Nah, ikan itu kalau dikirim lebih dari 3 hari itu kan harus kuat. Nah, ikan itu kan nggak bisa seperti itu. Mungkin karena pemasaran itu lebih gampang di online memang. Online marketplace itulah. Itu kan minimal 3 hari pengirimannya. Jadi pernah saya coba ini sebelum saya pasarkan lebih besar lagi. Saya coba ke teman saya yang di luar kota. Misalnya di Tulungagung, teman saya di Tulungagung. Saya coba dikirim di Tulungagung. Di sana ya memang niatnya itu kan percobaan dulu. Di sana akhirnya nggak sesuai harapan. Jadi ikannya itu rusak. Oh gitu. Ya. Berarti sejauh ini berhenti untuk marketing melalui online. Ya, sementara ini mungkin saya belum menemukan solusi terbaik untuk pengiriman seperti itu. Pasti ada. Mungkin ada lah itu saya lihat di channel-channel orang-orang itu cara pengiriman di luar kota ikan-ikan itu ada. Cuman dari segi biaya dan lain-lain itu bengkak kalau menurut pribadi saya. Mungkin dari dari pengusaha-pengusaha lain kan dari PT atau CV itu kan lebih besar bisa. Nah kita kan nggak bisa, kita kan hanya pribadi. Berarti akhirnya hari ini adalah pemasarannya model langsung ke juragan. Ya, jadi sementara ini pemasarannya itu model langsung ke juragan. Ada kalau di sekitar sini itu pengiriman hidup ikan patin untuk kolam pancing. Oh gitu. Kolam pancing. Jadi kolam pancing itu mintanya biasanya yang 8 ons ke atas. Kan untuk pancing-pancing kan kalau besar kan lebih kata orang kan lebih enak lego gitu ya kalau mancing gitu. Sahabat, gini, sekarang coba dikasih tip lah atau tip dan trik untuk menjalankan budidaya ikan patin ini sehingga nanti sahabat-sahabat pemirsa yang di sana bisa niru apa yang sudah sampean lakukan terkait dengan budidaya ikan patin ini, dengan harapannya adalah kader-kader Angsor itu ya bisa mandiri, minimal adalah mandiri secara pribadinya, agar ketika tadi waktu kegiatan entah itu kegiatan apa keluar kota ndak menjadi alasan untuk berkhidmat, bekerja terus akhirnya khidmatnya ndak bisa ke Ansornya itu. Ya, kasih tip dan triknya agar sahabat-sahabat lain itu bisa mencontoh. Jadi trik atau tips saya untuk teman-teman yang ingin ingin usaha ya, mungkin tidak melulu tentang budidaya, bulatkan niat teman-teman sahabat-sahabat dulu. Memang kalau ingin usaha yang sekiranya tidak mengganggu khidmat di Ansor. Karena pribadi saya sendiri ya logika aja lah, kita juga punya keluarga, harus berkhidmat. Terus kalau kita tidak diimbangi dengan finansial yang cukup, mungkin
bisa menjadi penghambat ya untuk berkhidmatan. untuk berkhidmat. Nah, caranya seperti apa? Ya caranya seperti yang saya bilang tadi. Kita cari apa itu usaha yang Pas, yang usaha yang kader. pas untuk kader, tidak mengganggu perkhidmatan kita, tidak mengganggu. Intinya jangan sampai lah, kita harus imbang antara duniawi sama sama perkhidmatan. Jadi harus imbang. Kita nyamwaya nyebut gawe ya wayahe macul bumine pangeran, ya wayahe macul bumine pangeran, wayahe macul langite pangeran, ya wayahe macul nang langite pangeran. Ini ada sisi lain dari sampean ini kayaknya ini. Apa Pak? Saya tadi hanya berfokus di budidayanya. Iya. Kalau sudah perbincangannya adalah ada macul bumi, ada macul langit, pasti ada sisi lain dari selain apa yang sudah sampai lakukan budidaya ikan patin. Siap. Nah, apa ini sisi lainnya? Kalau sepengetahuan saya, kalau sudah berbicara macul langit, ini adalah urusan-urusan dari rois-rois kita ini. Apa mungkin selain sampean di Angsor, ya, selain berkhidmat di Angsor, entah itu di Ranting atau di BAC, sampean masuk di jajaran pengurus NU ndak? Alhamdulillah, saya dipercayai menjadi sekretaris ranting Ranting NU-nya. ranting NU. Nah, ini sisi lain yang butuh kita ambil ini. Berarti tidak hanya sebatas budidaya, bukan hanya sebatas gerakan ikan patin. Alhamdulillah. Termasuk ada di sekretaris NU Ranting Tanjung. Siap. Amin Tanjung. Apa makna yang tersirat dari yang sampaikan apa macul langit tadi? Biar teman-teman ini terbuka juga wawasannya. Sebenarnya gini sahabat, kadang kalau secara logika, bahasa Jawanya, nang kene ono, nang kene ono. Cuman kita itu ya bahasanya jangan sampai lah khidmat kita di Ansor, kita kan juga muda, tidak mengganggu khidmat kita di jajaran ranting NU-nya. Karena ya memang secara logika ya memang berat. Tapi kalau kita sudah niat, sudah tekad bulat, bahasanya seperti itu. Apapun demi NU ya kita lakukan. Jadi tetap ada waktunya nang ranting, kita fokusnya ranting. Waktunya nang Amsor, kita ya fokusnya Amsor. Nah, ketika dua-duanya nyatu, tetap kita Amsornya itu dikasihkan ke teman-teman yang bisa. Nah, kita fokusnya ke ranting karena kan ranting kan lebih tinggi daripada Ansornya seperti itu. Kalau secara tingkatan lah. Nah, kita khidmatnya karena mohon maaf mungkin sahabat juga tahu bahwa dalam periode kali ini memang anak muda itu sekarang lebih dimasukkan di jajaran ranting NU-nya. Karena memang ranting NU sekarang ini mohon maaf mungkin ada salah ya. Ranting NU sekarang yang di jajaran ranting itu semuanya rata-rata anak muda itu diangkat semua, mungkin dari sekretaris atau jadi apapun yang intinya dari pengurus harian. Iya, jadi bisa bersinergi ya antara muda dan bapak-bapak kita di Tanfidia maupun di Rois Surya. Benar. Karena mungkin teman dari orang-orang ranting itu memang merasakan sendiri kalau semuanya diisi sama orang-orang sepuh lah bahasanya. Nanti ranting tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan, itu di atas lah gitu itu. Kembali ke budidaya sahabat ya. Ya, siap. Nanti terlalu banyak di urusan ranting NU-nya nanti. Diminum dulu, sahabat. Oh iya, terima kasih. Iya, ada cangkir entah isinya apa itu teman-teman yang menyajikan.
Alhamdulillah. Jadi untuk diketahui sahabat ya, untuk diketahui sampean selaku pertama kali masuk ke sini sebagai narasumber juga ya. Yap, terima kasih. Program podcast yang diinisiasi oleh teman-teman media NU Sidoarjo, kita kasih nama Cangkir ya. Jadi cangkruan karo mikir. Alhamdulillah. Maka ada cangkir dan apa pingin, entah itu siapa yang enggak tahu nih. Kembali lagi nih sahabat ke apa budidaya tadi. Budidaya ikan patin. Ya. Mungkin strategi yang sudah sampean lakukan selama ini bisa disampaikan ke sahabat-sahabat yang lain ya. Strategi yang dapat dilakukan oleh kader Angsor untuk meningkatkan produksi dan kualitas usahanya. Namun yang saya tanyakan hari adalah meningkatkan produksi dan kualitas di ikan patin yang sudah sampean geluti. Ya. Strateginya seperti apa? Produksinya bisa besar, kualitasnya juga bisa bagus, sehingga nanti ending akhirnya adalah badiakeh, Mas. Wow, ini saya punya pemikiran seperti ini. Untuk ikan patin ya. Iya, khusus patin. Jadi khusus patin yang saya geluti. Ini untuk sahabat-sahabat yang ingin budidaya ikan patin. Jadi jangan sampai terlalu fokus ke budidaya ikan patin, karena ini pesan saya budidaya ikan patin. Jangan sampai budidaya ikan patin itu untuk tujuan apa ya? Untuk apa sih? Mikir ini saya dapat. Tadi tuh saya kecantol. Jadi ini agak lupa ini. Jadi gini loh. Jangan sampai teman-teman sahabat yang budidaya ikan patin itu unggulan nomor 1. Maksudnya dalam arti harus ada sampingan. Selain ikan patin. Ya, tapi sama-sama ikan. Bukan, ya mungkin usaha lain selain budidaya ikan. Ya. Jadi intinya itu jangan sampai budidaya ikan patin itu fokus teman-teman. Usahakan untuk budidaya ikan patin punya usaha yang lain, punya usaha sampingan. Karena kalau fokus di ikan patin mumet sahabat. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena ya fokus kita itu akhirnya ya di situ aja. Kayak orang itu kalau terlalu fokus di satu tempat, akhirnya tidak bisa ke yang lain seperti itu. Berarti sahabat sendiri punya usaha lain selain ikan patin? Alhamdulillah punya untuk ada usaha-usaha ya online lah. Gitu. Jadi karena semua yang teman-teman saya usaha-usaha ikan patin yang lebih besar dari saya itu memang seperti itu, tidak fokus di usaha ikan patin karena tetap ada pekerjaan lain di selain ikan patin. Biar mungkin ketika sumpek di dalam satu bidang, dalam satu ikan patin bisa mikir yang lain seperti itu. Sama-sama usaha. Saya tuh pernah lihat di entah ini channel YouTube sampean atau YouTube orang lain nih. Ya, pernah saya lihat di salah satu YouTube. Itu ada videonya sampean nih. Waktu panen ikannya itu terlihat besar-besar. Untuk penjualannya gitu. Ya. Apakah penjualannya sesusah ikan lele ketika besar atau lebih mudah ikan patin? Sebelum saya jawab, ya ini promosi dulu lah, karena saya juga punya channel YouTube pembahasan ikan patin. Oh gitu. Ya, jadi mungkin yang sahabat lihat memang itu benar saya. Oh itu channelnya kan? Ya, karena saya ingin teman-teman itu bisa belajar apa susahnya ikan patin, kendalanya dan lain-lain di channel YouTube itu. Ini khusus ikan patin. Jadi pertanyaan sahabat bagaimana ikan patin penjualan gitu ya? Penjualan. Jadi seperti ini, ikan patin itu kalau penjualan itu semakin besar semakin laku. Beda ikan lele. Ikan lele itu semakin besar semakin bukan tak laku, penjualannya agak sulit. Nah, gitu. Ya seperti itu. Karena ikan lele dimanapun, di warung-warung Purnama, warung-warung bebek Purnama dan lain-lain lah itu ya,
warung-warung yang itu mintanya size 8, 1 kilo isi 8 Untuk lele. lele. Kalau di atas 8 misalnya ada 9 atau di bawahnya ada 7, nggak mau. Karena memang takarannya seperti itu. Berarti lebih mudah dipaten ya. Ketika paten itu lebih besar, penjualannya lebih mudah. Iya, Seperti itu. lebih mudah. 8 on, 1 kilo, 1,5 kilo, dan lain-lain. Kalau lebih besar lagi di kolam pancing. Kalau ikan lele, mohon maaf yang budidaya ikan lele ya, bukan kita bukan kita memberi apa itu Terkait lelenya. ikat lelenya. Nah, memang kendalanya di situ. Kalau saya lele itu sesuatu gampang mas, itu dapat. Jadi kalau cocok di lele, 10 banding 1 itu orang sukses di lele. Oh gitu. Ya, mungkin saya bukan gak cocok. Ada sahabat-sahabat budidaya ikan lele pasti merasakan hal yang sama. Ikan lele itu susah gampang, seperti itu. Pernah membaca enggak sampean potensi pengembangan budidaya ikan patin ke depan itu seperti apa? Membaca potensinya maksudnya. Ya. Potensi untuk pengembangan budidaya ikan patin ke depan itu seperti apa? Jadi potensi pengembangan budidaya ikan patin sendiri itu memang pasarnya stabil. Pasar sama seperti ikan lele, stabil. Harga mungkin ketika pasar sekarang lagi kurang baik, ekonomi kurang baik, ikan patin sama ikan lele itu stabil karena memang pasarnya ada. Terus kebutuhan pakan untuk ikan patin juga masih banyak. Mudah. Mohon maaf, ini kalau teman-teman orang-orang yang haji, ya di Mekah sana ketika musim haji itu lauknya itu ya ikan patin. Oh gitu. Jadi sudah pernah haji ya? Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk haji. Tahun berapa? Yang kemarin 2024. Kok yang kemarin berarti sudah berkali-kali ini? Doakan saja semoga berkali-kali. Berarti artinya sahabat Nurul ini haji sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah termasuk kader yang sangat mandiri kayaknya karena sudah bisa berangkat haji dan lain sebagainya. Ya, semoga doakanlah bakat. Jadi tetap teman-teman jangan sampai minder. Tetap usaha kalau kita khidmat seperti itu. Niatnya aja lah. Tapi Mas, budidaya sejauh yang sudah sampai lakukan ini sudah pernah melakukan kerjasama enggak? Kerjasama dengan pihak lain sehingga meningkatkan keberhasilan budidaya sampean ini, atau masih sebatas ikhtiar sendiri belum sampai kerjasama dengan kementerian atau apa gitu? Dulu pernah sahabat, dulu pernah ditawari oleh salah satu market besar. Market besar itu dalam arti bukannya ke internasional enggak, cuman sebatas area Jawa Timur aja. Ya pabrik ditawari. Karena mungkin ada namanya juga pabrik ya, karena ada syarat-syarat tertentu. Karena mungkin saya tidak cocok, akhirnya mending dibawa ke pasar aja lah seperti itu. Karena resikonya kecil. Kalau di pabrik mungkin dipilihi 8 on, maunya minta 8 on semua. Jadi kita kan yang kecil-kecil kan akhirnya nggak mau begitu. Ya semuanya kan ada plus minusnya. Jadi kita kan ambil resiko terkecil aja. Ya kita kalau di pasar cocok di pasar aja. Berarti sudah tidak dilanjutkan. Pernah kerjasama tadi yang sudah sampean lakukan itu hari ini sudah tidak dilanjutkan berarti? Bukan dilanjutkan, cuman belum sampai saya deal-dealan. Belum sampai saya deal-dealan belum. Cuman ya sebatas bincangan karena resikonya lebih besar. Akhirnya saya mungkin secara halus saya tolak. Jadi tetap yang saya tekankan ya dilakukan saja. Ini sahabat, artinya ke depan mestinya ya, di masa yang akan datang atau di dalam waktu dekat ini termasuk adanya program
pemerintah pusat terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Nah itu nanti coba disondingkan, barangkali bisa kerjasama di dapur-dapur yang beredar di wilayah Kedamaian khususnya. Ada rencana ke sana enggak kira-kira? Semoga teman-teman bukan saya ya. Iya. Teman-teman petani budidaya ikan patin semoga kecipratan apa itu ya MBG tadi. Ya, Ya harus Mas. Nah, Harus kita masuk juga, masuk kita juga, jemput siap. bola. Sama kan sudah punya link. 11 kolam tadi. Nah, Itu sudah lebih dari cukup itu untuk masuk di sana. Ya semoga doakan saja. Mungkin kalau cocok kita gas saja lah. Gitu ya. Iya, siap. Jangan lupa untuk ansornya. Nah itu siap untuk answer siap. Kita Iya itu penting sahabat. Artinya apa yang sudah sampean geluti hari ini berupa budidaya ikan patin yang sudah punya 11 kolam, ya ngambil dari apa yang sampean sampaikan tadi. Maju langit itu berarti harus ada berapa untuk ansur gitu. Insya Allah kalau untuk perkhidmatan kita pastilah, insya Allah. Kadang-kadang ngajak bakar-bakar sahabat. Rencananya seperti itu. Cuman ya kalau ada insya Allah kita ajakan bakar-bakar untuk teman-teman. Iya, itu harus. Terakhir sahabat, ya. Siap. Terakhir saya minta dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, apa pemberdayaan kader-kader Ansor khususnya yang ada di Kedamaian, ya. Bisa dikasih apa? Bagaimana budidaya ikan patin dapat membantu meningkatkan kesadaran kader-kader Ansor untuk bisa mandiri. Tidak hanya bergantung pada satu atau dua pekerjaan lah. Itu untuk dibuat wawasan teman-teman. Jadi bisa punya budidaya apapun, khususnya hal ini adalah ikan patin, bisa meningkatkan kesadaran kader Ansor bisa mandiri. Monggo. Jadi ini motivasi aja ya dari teman-teman sahabat-sahabat Ansor. Tetap kita harus punya apa itu usaha sampingan. Dalam arti ya kita mungkin sebagai guru, ada teman-teman sebagai guru ya, kita jangan sampai fokus di profesi keguruan. Jadi kita harus ada sampingan-sampingan yang lain biar apa? Ini tetap kata guru saya bahwa pengabdian jangan sampai kita harap-harap di pengabdian. Karena tetap ngabdi ya jangan sampai harap-harap di situ, karena nanti niat kita awal kita ngabdi itu nanti berbeda. Nah solusinya ya kita tetap punya usaha sampingan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak apa itu melarang untuk apapun lah. Tetap kita ngasih solusi untuk teman-teman, ayolah kita usaha sekarang kan banyak usaha online, usaha apapun lah. Jangan sampai kita sekarang difasilitasi oleh yang namanya HP media. Jadi kita ya harus pintar-pintar bagaimana memanfaatkan media. Besarnya media hari ini. Siap. Ya, jadi itu. Ini motivasi lah. Kita tidak menggurui karena tetap apa niat teman-teman kan pasti ada yang tidak sama dengan saya. Iya benar. Baik, terima kasih sahabat Nurul Ma'arif atas kehadirannya. Yang jelas kita punya cita-cita yang sama, bagaimana muncul atau lahir kader-kader Ansor di wilayah kita. Dalam hal ini adalah urusan di bisnis ekonomi, pemberdayaan kader. Teman-teman kader Ansor yang ada di Kedamaian khususnya dalam hal ini adalah di sektor ekonomi sebagai implementasi visi-visi apa yang disampaikan oleh ketua umum kita. Nah, itu. Jadi tidak hanya budidaya ikan patin, mudah-mudahan banyak kader baru setelah mendengar apa yang sampean sampaikan, motivasi dan pengalaman yang sampean lakukan, itu bisa memotivasi sahabat-sahabat kader yang ada di Kedamaian khususnya di Kabupaten Gresik secara umum, bisa muncul kader baru yang berpotensi untuk menguatkan perekonomian di desa kita khususnya
umumnya adalah di Indonesia. Terima kasih sahabat Nurul Ma'arif. Terima kasih juga sudah mengundang saya karena ini pengalaman yang berharga untuk saya. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi contoh teman-teman sahabat-sahabat Ansor di Kecamatan Kadarnian, khususnya di umumnya di Gresik. Ya, terima kasih. Sekian pemirsa podcast kita pada hari ini dengan narasumber yang sangat memikat terkait dengan urusan pemberdayaan kader, dalam hal ini adalah di sektor ekonomi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Allahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.